Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan siang yang berbahagia ini dalam acara penyuluhan sekaligus pelatihan bagaimana tata cara untuk melakukan pemulasaraan atau perawatan jenazah terhadap orang yang terinfeksi virus COVID-19. Tujuan dari pemulasaraan jenazah secara protokol COVID-19 adalah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Karena pada orang yang sudah meninggal tentunya masih ada virus di dalam tubuhnya, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menyebar kepada orang-orang yang masih hidup. Landasan dari prosedur penanganan COVID-19 ini sudah mendapatkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang mana fatwa MUI tersebut terdapat dalam fatwa nomor 18 tahun 2020. Yang mana di sana disebutkan bahwasannya orang yang sudah meninggal masih ada virus di dalam tubuhnya, sehingga sangat berpotensi untuk menyebar kepada orang yang masih hidup. Maka dari itu perlunya adanya pemulasaraan atau pengurusan jenazah terhadap orang yang terinfeksi virus COVID-19. Hadirin yang saya hormati, yang pertama saya akan menjelaskan apa saja alat-alat yang dibutuhkan di dalam prosedur penanganan pemulasaraan jenazah terhadap jenazah yang terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama yaitu kita membutuhkan 3 lembar kain kafan berukuran sesuai dengan jenazahnya. Yang kedua yaitu kantung plastik bening berukuran 2 kali 1 meter. Kemudian kantung jenazah, lalu peti jenazah, peti kayu. Kemudian ada gunting, kemudian lakban, plastik wrapping, dan juga yang terakhir adalah lem kaca atau silent glass. Kemudian setelah alat-alat tersebut disediakan, bagaimana tata cara dalam pemulasaran jenazah COVID-19 secara muslim? Yang pertama yaitu di dalam fatwa MUI tadi dijelaskan bahwa jenazah orang yang terinfeksi virus COVID-19 itu tidak dimandikan, melainkan hanya ditayamumkan. Maka dari itu, tata cara yang pertama yaitu mentayamumkan jenazah tersebut, yaitu dengan membasuh muka dan juga kedua tangannya sampai siku dengan debu. Kemudian yang kedua yaitu mengkafani jenazah tersebut dengan 3 lembar kain kafan. Kita bungkus, kemudian kita buat seperti pocong atau kita kafani. Lalu setelahnya kita kafani, kita ikat ujung kepala dan juga ujung kaki dengan menggunakan tali ataupun lakban. Kita ikat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita masukkan jenazah tersebut ke dalam kantong plastik bening. Kemudian setelah kita masukkan, lalu kita ikat kembali. Bisa menggunakan lakban. Kita gulung lakban tersebut di ujung kepala dan juga ujung kakinya. Setelah kita gulung, lalu kita masukkan ke dalam kantong jenazah. Di dalam kantong jenazah tersebut kita buka resletingnya, lalu kita masukkan, kemudian kita tutup kembali. Setelah itu resleting tersebut kita baluri atau kita olesi dengan lem kaca. Fungsi dari pengeleman terhadap resleting tersebut adalah mencegah rongga-rongga udara yang ada pada kantong jenazah tersebut, yang memungkinkan untuk keluar masuknya udara sehingga
dapat berpotensi untuk menyebarkan virus COVID-19 itu tadi. Kemudian setelahnya kita masukkan ke dalam peti, lalu kita masukkan ke dalam, setelah kita masukkan ke dalam kantung jenazah, lalu kita masukkan ke dalam peti. Setelah kita masukkan ke dalam peti, kita paku petinya, lalu kita bungkus dengan plastik wrapping. Namun sebelumnya, jenazah tersebut harus dimiringkan terlebih dahulu, yaitu dimiringkan ke arah kanan. Kemudian baru kita bungkus dengan plastik wrapping, kemudian dihadapkan sesuai arah kiblat untuk lalu kita sholatkan. Jadi setelah tadi kita masukkan ke dalam peti, lalu kita wrapping, kemudian kita sholatkan, lalu kita doakan, dan juga kemudian yang terakhir baru boleh dikuburkan. Jadi itulah proses pemulasaraan atau perawatan jenazah terhadap orang yang terinfeksi virus COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.